Selamat datang kembali di program Skakmat, di mana biasanya gua mengundang politisi untuk bermain catur sambil ngomongin politik. Walaupun kadang-kadang kalau pengen belajar soal jurnalisme ngundang jurnalis, pengen belajar tentang ekonomi ngundang profesor, tapi secara umum inilah tempat gua ngobrolin soal politik. Nah, ini sebenarnya adalah bagian dari promonya Mens Rea Stand Up Comedy Tour, stand up comedy special gua ke-10 yang ngomongin 100% tentang politik. Turnya akan jalan April sampai dengan Agustus 2025, dan episode ini jadi penting karena 2 hari lagi tanggal 10 Januari 2025 penjualan tiket akan kembali dibuka untuk semua kota di mensrea.id. Sekali lagi, kotanya adalah Bogor, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Denpasar, Makassar, Balikpapan, Medan, Palembang, dan juga Jakarta di Indonesia Arena di depan 10.000 penonton. Sekali lagi, 2 hari lagi akan dibuka penjualannya 10 Januari di mensrea.id. Nah, kita coba untuk bikin frame-nya dulu. Kan katanya ada 3 pilar demokrasi. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Pemisahan ini diniatkan untuk memastikan nggak semuanya dipegang sama satu orang. Kalau kayak zaman kerajaan atau zaman otoritarian pasti gue nentuin, gue merasa tahu suara rakyat apa, gue juga hakim, jaksa, segala macam gue lah gitu. Nah ini kan berbahaya, jadi dilakukan pemisahan. Nah ada pilar keempat demokrasi, mungkin unofficially, nggak tahu juga, nanti kita bahas, yaitu adalah jurnalisme. Hari ini berita itu jadi sesuatu yang membingungkan. Boomer-boomer di grup WhatsApp tuh paling seneng naruh berita yang sumbernya nggak jelas. Pokoknya boomer tuh kalau di grup WhatsApp antara ngasih inspirasi pagi atau ngasih hoax biasanya. Mereka nggak ngerti tuh kenapa berita yang mereka lempar ke grup WhatsApp itu bukan berita yang valid. Pada saat yang bersamaan, anak muda zaman sekarang juga nggak baca berita dari sumber-sumber berita yang udah melewati proses diskusi, proses edit, datang dari ya berita-berita yang nggak ada kantor redaksinya, sehingga kita juga bingung, aduh ini gimana ya, mana pendengung banyak banget lagi. Hadirlah sebuah media yang sudah dari lama, bokap gue tuh di rumah itu bertumpuk majalah Tempo, dan sampai dengan sekarang majalah Tempo masih ada di posisi yang sama. Orang banyak suka nyerang Tempo karena biasanya afiliasi orang yang bergeser Temponya mah di situ-situ aja. Bersama dengan gue adalah seseorang yang nggak tahu berapa mungkin setahun ke belakang yang terkenal sekali. Saking terkenal, ditimpuk mobilnya salah satunya. Bocor alus politik dari Tempo ketika muncul ke permukaan langsung ngasih solusi atas masyarakat yang nggak terlalu baca. Pada saat yang bersamaan mungkin itu solusi juga untuk mereka atas peningkatan oplah. Bersama dengan gue adalah tamu yang udah 2 kali gue temui, satu secara langsung, satu secara online, ketika mampir ke YouTube-nya. Nah sekarang dianya yang mampir ke YouTube saya. Pram, apa kabar? Kabar baik. Kita nggak ngomong Mas Pram ya, Pram aja. Pram aja boleh. Karena sebenarnya semuanya nyebutnya Uncle Pram sih. Gua nggak tahu lah itu sebutan dari mana, mungkin karena menyamakan dengan Paman Anwar Usman kali. Aduh, ya. Iya gitu, lagi, waktu bener. Itu Cica tuh yang bikin itu kalau nggak salah. Akhirnya langsung jadi uncle gitu. Dan keterusan sampai jadi branding sampai sekarang. Iya, mungkin begitu ya. Tapi makasih udah hadir di sini. Thank you juga sudah diundang kemari. Kita akan main catur. Main Boleh. caturnya sih udah pasti ngaco lah kita main caturnya. Karena pasti kita fokus di ngobrolnya. Ya, Nanti okay. Pertanyaan pertama akan keluar di langkah catur pertama. Ketika permainan selesai, gue punya kesempatan untuk nanya pertanyaan terakhir. Sebelumnya, lu mau hitam mau putih tadi? Hitam? Hitam ya. Silahkan. Sambil nyusun. Ini coklat ini bukan hitam. Iya betul juga Ya, sih. boleh, Ya udahlah ya. apa-apa. Gelap terang. Gue sambil nyusun sambil basa-basi dikit. Boleh. Gimana rasanya jadi orang di depan layar sekarang? Pasti penyesuaian dong. Iya, terus beradaptasi ya. Tapi sebenarnya gue sendiri juga nggak suka kalau disuruh tampil gitu. Tapi luas-luas orangnya. Kami belajar, kami tumbuh. Program ini kan program yang tumbuh ya, Bocor Alus Politik itu dari orang yang bisa nulis, yang bisanya cuma nulis gitu, nggak pernah tampil, terus kemudian harus tampil gitu ya, ya gelagapan pastinya. Tapi gue perhatiin semuanya sekarang ya, maksudnya Tempo tuh YouTube itu mengerahkan semua jurnalisnya untuk maju gitu, ya nggak sih? Iya, ada opini begitu. Tempo ya kan? Iya, kita kami terus mencoba untuk hadir menjadi lebih
digital lah sekarang ini. Ya. Sebagai seorang subscriber, pelanggan medianya, gue sih happy. Dan harus gue akuin, video-videonya itu yang bikin mancing gue baca. Ah, oke. Itu nggak targetnya? Salah satunya itu. Tuh, sorry, gue sampai minum dulu ya. Salah satunya itu? Salah satunya itu. Cadangan, bukan cadangan Oke. sih. Kalau misalkan pionnya nyampe, bisa ditukar dengan ini. Oh, oke. Mas Pram, kita mulai ya. Siap. Gue akan masukin, by the way, abis kita, tenggorokan gue lagi ngaco banget. Abis main, klak gitu ya. Soalnya suka lupa. Ini kan kalau yang gerak timing gue berarti waktunya gue untuk main. Gue mulai dengan pertanyaan pertama. Kondisi jurnalisme saat ini lagi seperti apa? Jurnalisme kita sedang tidak baik-baik saja. Kenapa tuh? Karena bisnis, Maaf, bisnis media itu kan, apalagi waktu pandemi ya, rontok. Dan kita melihat ada begitu banyak media yang kemudian tutup atau beralih fully digital gitu kan, tidak lagi print ya, dalam bentuk print gitu. Tempo juga salah satunya, koran Tempo berubah menjadi koran Tempo digital gitu, dan sekarang ada pengaturan yang lebih disesuaikan lah dengan jam tayang ya, begitu. Itu kan dari sisi bisnis ya? Ya. Kalau dari sisi influence media kan besar sekali. Apakah sekarang influence-nya masih sama? Sorry, Mas Pram tuh masuk Tempo tuh tahun berapa sih? Gue 2005. 2005. Kayak gimana tuh situasi dunia jurnalisme dari sisi pengaruh ya, dibandingin dengan sekarang? Di saat orang, kalau dulu mah kita nonton Berita Nusantara, Dunia Dalam Berita, TVRI ya. Iya, kita baca. Dulu tabloid bola, kita cari, kita tunggu. Influence itu gede banget terhadap informasi yang kita mau cari, terhadap pembentukan opini kita. Nah, 2005 sama 2025 bentar lagi, ini mungkin tayang 2025. Bedanya seperti apa tuh dari sisi influence media terhadap publik? Kalau gue melihat ya, dulu media tuh cukup powerful ya. Dan dulu tuh ada teori jarum suntik namanya. Jadi efek media itu ya sudah seperti jarum suntik gitu loh, nggak sangat powerful gitu kan. Sementara sekarang ini nggak lagi begitu. Kenapa? Ya karena ada alternatif yang lain, gitu ya, kayak medsos terutama, dan kita melihat di situlah kemudian masuklah hoax dan lain-lain gitu ya. Nah, di satu sisi kalau kemudian dari sisi bisnis saja sebenarnya bisnis ini penting untuk media gitu, dan media yang tidak bisa menjaga bisnisnya itu pasti akan hancur dari sisi independensi. Dan juga akhirnya keberpihakannya tidak lagi pada publik. Nah, ini menarik. Kenapa jurnalisme itu disebut sebagai pilar keempat demokrasi menurut pemahaman Mas Pram? Sorry. Karena ya media itu fungsinya untuk mengawasi pemerintah. Ada eksekutif, ada legislatif, ada juga yudikatif, dan tapi yang mengawasi mereka ini semua siapa? Siapa yang mengawasi DPR? Siapa yang mengawasi pemerintah? Oke lah, pemerintah diawasi oleh DPR, tapi kita melihat sekarang kan parlemen kita ini kan gue menyebutnya bahasanya mungkin ya sudah tidak bisa menjalankan fungsi pengawasan dengan baik. Yudikatif kita juga diobrak-abrik gitu ya. Nah, yang mengawasi mereka ini semua siapa? Ya, yang bisa melakukan itu hanya publik, dan publik bisa diwakili oleh media. Publik dibantu untuk mendapatkan informasi tentang tiga tadi, eksekutif, legislatif, yudikatif, dari media. Ya. Nah, berarti ada masanya jurnalis ini harus melakukan investigasi, jurnalis ini harus melakukan wawancara, jurnalis ini harus melakukan pekerjaan lebih dari sekedar melaporkan apa yang kelihatan. Ya kan? Asumsi kita kan, asumsinya kan adalah ada kejadian, gue laporin. Tapi kan ada masanya, demi masyarakat ngerti apa yang terjadi, yang nggak kelihatan juga mesti dilaporin.
Nah ini, apakah ini, karena gue beneran nggak tahu, apakah ini yang disebut dengan jurnalisme investigatif itu tadi? Dan apakah ini, salah nggak sih kalau gue bilang ini kayaknya core-nya atau yang membuat Tempo spesial? Pertama ya, kita harus tahu dulu ya, definisi dari jurnalisme investigasi itu apa. Kita kan melihat nih, media nih, TV-TV gitu ya, atau yang lain lah, mereka menyematkan tanda investigasi gitu. Betul, eksklusif untuk Anda. Nah, tapi ada waktu itu yang acara infotainment itu kemudian menyematkan label investigasi. Gitu. Betul. Nah, apakah itu investigasi? Nah, kita by definition jurnalisme investigasi itu adalah jurnalisme yang membongkar skandal yang terkait dengan kepentingan publik. Gitu loh. Jadi misalnya kayak ada tayangan dulu, lu inget nggak ada bakso tikus gitu? Ya. Lah, kita nggak tahu itu bakso tikusnya di mana gitu kan. Ada pihak yang dituduh kan di situ kan. Lah, tapi medianya tidak bisa menampilkan di mana posisi orang yang jualan bakso tikus itu, gitu loh. Jadi itu menurut gue itu bukan jurnalisme investigasi. Harus ada sesuatu yang dibongkar gitu ya. Ada pihak yang dituduh. Ini kan nggak ada. Siapa pihak yang dituduh? Dan akhirnya membuat kalau menurut gue ini yang kemudian mendowngrade makna dari investigasi suatu media. Dan nggak semua orang juga paham sebenarnya, termasuk juga wartawan gitu ya, arti jurnalisme investigasi itu apa, karena tidak semudah itu juga. Gitu. Kemarin Tempo misalnya bikin laporan soal aguan gitu ya, semula itu akan Ramai bener itu. Ya sepertinya begitu ya. Itu semula mau ditempatkan di investigasi, tapi kemudian melalui diskusi bukan. Ini bukan investigasi, ini in-depth aja gitu loh. In-depth itu berita yang mendalam. Karena bukan investigasi, tidak jadi disematkan, tidak ditaruh di rubrik investigasi. Walaupun teman-teman investigasi juga ikut mengerjakan itu ya. Gitu loh. Nah semacam itu kita harus menempatkan investigasi itu pada posisi yang terhormat. Karena memang investigasi itu nggak mudah, bro. Susahnya setengah mati. Karena gue kan lama ya di investigasi 3 tahun gitu ya kalau nggak salah. Dan ada kasus yang sampai berbulan-bulan gue kerjakan dan akhirnya mentok. Nggak dapet kejahatan. Nggak naik. Waktu itu soal Mossack Fonseca, Panama Papers kan itu kan. Oh iya. Ada satu tuh menyangkut pejabat gitu ya. Orang terkenal lah, pengusaha gitu. Dan mungkin akan tampil di tempat lu nanti. Gitu. Iya. Gue tahu orangnya kok. Sebut dulu. Asli itu sampai gue dapetin dokumennya, baca gitu ya. Baca itu sampai butuh waktu aja untuk meliti dokumennya hampir 2 bulan tuh. Begitu ketemu, oh ini pelanggarannya. Kita cari lagi, telusurin lagi ke bawah-bawahnya. Ternyata ini orang jago banget menyembunyikan. Ini salah satu IPO terbesar lah waktu itu pada masanya gitu. Dan ternyata ada layer lain yang kami nggak dapet linknya. Keputus di situ. Jadi dia membeli satu waktu itu IPO untuk membeli perusahaannya sendiri. Gitu loh, disamarkan lah transaksinya gitu. Kita dapat, tapi terakhir 1 atau 2 link kami nggak dapat. Akhirnya nggak bisa diturunkan. Nggak bisa karena salah satu prinsip-prinsip jurnalisme adalah bahwa untuk semua yang dinaikin itu harus ada sumber yang jelas. Iya. Nggak bisa kayak prediksi. Nggak bisa dong. Feeling kami. Nggak bisa. Pembuktiannya itu harus macam-macam ya. Dan memang beratnya investigasi kan di situ. Kita harus siap terjunin kemana aja gitu. Masuk keluar goa atau kemudian ngoprek sampah gitu. Itu ya harus dilakukan gitu loh. Gue tuh penasaran deh, gimana sih cara kerja media ya, terutama Tempo. Kayak misalnya, ntar dulu. Kita main gila aja dulu ya. Okay. Kayak misalkan gini, katakanlah ada sebuah isu soal penentuan PIK jadi PSN. Topik ini tuh muncul di meeting atau gimana? Gue tuh nggak ada bayangan sama sekali. Kalian tuh ada meeting rutin bulanan, mana ada majalah, ada online, ada bahasa Inggris. Gue tuh nggak ngerti rapatnya tuh kayak gimana. Gimana caranya? Kalau di TV di film-film kan, oke, lu punya topik apa? Gini pak, gini. Oke, lu yang nulis. Ada lagi, pak gini, jelek gitu.
Terus gitu setelah itu apa? Gue tuh beneran nggak tahu runutan dan gue yakin rakyat Indonesia juga nggak tahu runutnya. Kenapa ini penting? Karena ketika orang nggak tahu cara kerja media, mereka jadi sulit juga untuk menilai apakah ini sesuatu yang layak dipercaya atau tidak gitu. Dan membuat mereka jadi ngerti, oh harusnya tuh kayak gini ya. Berarti gue mesti berhenti nih baca-baca sumber-sumber yang nggak menjalani proses ini gitu kurang lebihnya. Kayak gimana sih diskusinya sampai akhirnya jadi tulisan gitu? Agak panjang ya sebenarnya ya. Kayak tadi sebelum kesini gue rapat des. Des itu kompartemen yang pembagiannya sesuai dengan isu lah. Ada des nasional, politik gitu ya. Des hukum, investigasi, ekonomi. Des itu dipimpin gitu. Sama seorang redaktur pelaksana kalau di Tempo ya. Gitu. Gue rapat dengan anak buah gue gitu. Terus kami menentukan des pembagian politik ya? Des politik nasional. Ini membahas apa yang mau digarap minggu ini. Tapi yang sudah tadi kami bahas itu sudah kami sampaikan di rapat besar. Rapat besar tuh semua des kumpul gitu ya, entah online atau offline, dan di situ kami bahas minggu ini mau main apa atau minggu depan mau main apa gitu loh. Minggu depan lah, hari Jumat tuh biasanya. Hari Jumat kami sudah rapat, minggu depan akan main nasional, akan main soal misalnya pilkada gitu. Nah, investigasi masih agak lama, tapi memberitahukan perkembangannya seperti apa. Ekonomi mau main soal apa gitu. Itu hari Jumat. Hari Senin kami rapat des untuk mastiin ini masih oke nggak kalau kita ngejar ini yang sudah disampaikan di hari Jumat. Oke, hari Selasa kami rapat untuk menentukan laporan utama untuk majalah Tempo apa. Gitu. Ini untuk majalah ya. Kalau harian itu setiap hari ada rapat. Kayak begitu tapi harian? Harian, betul. Setiap jam 3 atau jam 4 sore gitu. Suka-suka bos gua aja mau jam 3 atau jam 4 gitu kan. Nah, habis itu sudah diputuskan kalau harian besok yang laporan utamanya semacam ini gitu. Nah, kalau di majalah Selasa kami rapat, hari Rabu itu kami sudah bahas soal sikap opini, karena opini Tempo kan ada 4 ya setiap minggu. Nah, itu kami membahas tuh sikapnya seperti apa. Misalnya terhadap pilkada yang ada cawe-cawe dari penegak hukum. Nah, itu sikapnya seperti apa? KPK yang digembosin gitu, atau pimpinan baru KPK, kira-kira sikapnya seperti apa? Itu yang kami bahas untuk sikapnya. Begitu terus siklusnya, Jumat kami sudah rapat lagi untuk yang baru gitu. Tapi ada juga rapat lain kalau gue di des gue, kayak tadi pagi kan rapat nih. Pagi rapat, nanti Rabu gue rapat lagi. Selasa mereka nyetor bahan, checking bahan gitu ya istilahnya ya. Hari Rabu rapat lagi, pantau apa perkembangannya, apa yang kemudian harus dikejar gitu. Hari Kamis kami rapat alur, bahas perkembangan terakhir dan alur tulisannya kira-kira akan seperti apa. Karena mengisi 4 atau bahkan 2 halaman di majalah Tempo itu juga nggak gampang-gampang amat gitu ya. Dan itulah fungsinya kami kemudian mengadakan rapat alur, membahas alur gitu. Sama hari Kamis itu kami rapat juga sekalian untuk memastikan minggu depan mau main apa. Nah, itu kurang lebih siklusnya seperti itu kalau di Tempo. Gua nggak tahu kalau media lain seperti itu. Berarti sebenarnya proses untuk pengumpulan informasi, wawancara termasuk, itu rada mepet ya? Enggak juga sih sebenarnya. Kadang-kadang kan ada bahan-bahan yang gue misalnya wawancara nih sama siapa ya, katakanlah politikus X gitu ya. Dari dia kan kami bisa dapat informasi banyak nih, bukan hanya topik yang dikejar minggu ini, tapi apa kira-kira yang bisa dikejar untuk pekan depan, informasi awal. Nah, ini nanti kemudian diusulkan gitu loh. Jadi panjang, dan jam kerja terutama itu nggak ada batasannya ya. Kayak reporter-reporter gue itu jarang kayaknya mereka pulang sebelum jam 12 malam gitu. Kalau gue perhatikan ya, kan komunikasinya di grup WhatsApp terus gitu. Gitu. Oke, jadi sekarang masyarakat punya gambaran utuh soal rumitnya proses yang dilalui untuk sampai sebuah tulisan. Tentu itu belum masuk perdebatannya ya. Betul. Gua hari Kamis itu biasanya udah ngomong, ini sudah terverifikasi belum? Ini berapa sumber? Udah lu cek belum? Gitu loh. Karena kalau enggak, kalau cuman katanya ya berat gitu loh. Karena juga kredibilitas medianya kan. Ambil contoh yang kejadian soal Aguan kemarin kan sempat dilawan tuh. Katanya diminta untuk ganti judul atau apa ya? Ganti pernyataan gitu loh, bahwa Aguan kan menyatakan dalam wawancara itu kami harus menjaga muka presiden gitu kan, mesti menjaga muka presiden atau wajah presiden.
Nah itu kemudian jadi rame, gitu loh. Tim legalnya sana. Kutipan juga kan? Iya, memang gitu loh. Dan memang Aguan dalam wawancara itu menyampaikan berbagai informasi off the record, gitu, maupun informasi background. Informasi background itu, lu boleh tulis infonya, tapi nggak boleh tulis namanya. Nama orang yang memberikannya, nama narasumbernya lah. Gitu. Nah dia memberikan berbagai informasi. Nah yang bagian itu kami cek terus 2 kali tuh temen gue Rikang kan udah pernah ketemu ya. Dia ngecek lagi, bener nggak di wawancara itu dia ngomong off the record, nggak ada untuk bagian itu. Dia yang kelepasan berarti? Ya bukan kelepasan, dia memang menjawab demikian, nggak tahu kelepasan atau nggak ya. Tapi ya dia menjawabnya seperti itu. Makanya waktu itu viral juga, Tempo bikin pernyataan, kami diminta untuk mengubah pernyataan Aguan, tapi setelah kami dengar rekamannya lagi, nggak bener kok. Pernyataannya nggak diubah. Itu datang dengan konsekuensi nggak? Wah kurang ngajar nih Tempo nih gitu. Ya mungkin saja mereka akan somasi atau apa, kita nggak tahu lah ya. Dan penyelesaian di Dewan Pers itu yang paling penting sih. Kalau kami selalu mendorong penyelesaian itu di Dewan Pers itu. Walaupun ya Dewan Pers mungkin hampir sebulan sekali kali ya kami dipanggil, ya nggak tahu juga ya. Sering banget, serius asli Tempo tuh sering banget dipanggil gitu. Lu boleh tanya deh sama orang Dewan Pers itu. Media yang paling sering dipanggil tuh siapa sih? Kayaknya sih Tempo ya, kayaknya ya. Nggak tahu lah gue. Nah, Tempo kan emang selalu kayak gini dari dulu. Tempo waktu itu kena beredel kan sih waktu zaman Soeharto? Kena dong. Iya kan? Tahun 94 kami kena beredel. Terus udah gitu berdiri lagi setelah Soeharto turun ya? Tahun berapa? 98. Oke. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, dengan sekarang orang punya framing yang jelas soal media, atau seperti Tempo bekerja seperti apa, media seperti Tempo kerja kayak apa? Apa-apaan ini Anda, Mas Pram? Apa gantian gua kan? Iya betul, gue lagi mikir aja di sini. Apa yang saya mesti lakukan nih? Mas Pram mau aneh-aneh nih, Mas Pram nih. Mas Pram mau aneh-aneh, Mas Pram. Oh, deh saya gini aja. Pertanyaannya adalah, kalau nggak ada jurnalisme, terutama dengan level keseriusan seperti itu, dampaknya apa? Kalau nggak ada jurnalisme? Ya, kalau nggak ada jurnalisme di level seperti itu. Ya kan orang kan bisa ngaku jurnalisme, ya kan? Tapi kalau nggak ada, dampaknya apa? Gue, karena ini mainnya kita agak asal-asalan, skak dulu lah bro. Ya gimana? Kalau nggak ada jurnalisme? Pencet dulu. Oh pencet dulu, oke. Yeah. Kalau nggak ada jurnalisme, menurut gue ya, gue memandang pers itu masih sangat penting ya, dan nggak akan pernah tergantikan gitu, bahkan oleh AI sekalipun nggak akan pernah tergantikan. Maka kalau nggak ada jurnalisme ya siapa yang ngawasin? Apalagi ketika kita berhadapan dengan rezim yang otoriter, gitu ya, yang zamannya seperti Soeharto gitu. Gue tidak bilang bahwa rezim sekarang otoriter ya. Baru mau nanya. Gitu. Maksudnya gini. Jangan diarahkan ke sana. Publik bisa menilai sendiri lah. Tapi kalau nggak ada ya udah. Korupsi pasti di mana-mana. Penyelewengan pasti di mana-mana. Kong kali kongnya antara eksekutif dengan legislatif itu sudah pasti terjadi. Kita ngelihatlah dari zamannya Jokowi lah. Lu lihatlah berapa banyak sih undang-undang yang kemudian begitu mudah keluar, dibahas dengan sangat cepat gitu ya. Nggak make sense sebenarnya, tapi ya itu terjadi gitu. Dalam hitungan hari berubah, atau bahkan bukan hitungan hari, dalam hitungan jam itu berubah. Undang-undang Cipta Kerja misalnya. Itu kita lihat betapa pemerintahan ini dan juga DPR pada masa Jokowi itu begitu merusak tata negara kita. Gitu. Itu terjadi gitu, untuk memuluskan keinginan presiden. Nah, semacam itu kalau tidak ada jurnalisme ya, kalau tidak ada media. Betul. Apalagi kita mau, gue mau ngomongin pemerintahan yang sekarang ya, atau bagaimana pemerintahan sekarang bekerja. Sekarang tuh maksudnya periode sekarang, termasuk periode Pak Jokowi. Karena masih sama ya? Menurut lo ya, periode sekarang dengan periode Jokowi berarti sama ya? Bisa-bisaan. Kan gue nanya. Bisa-bisaan. Mirip. Nggak mirip ya? Oke. Nggak, gue mau ngomongin soal pemanfaatan buzzer. Atau pendengung. Gue kemarin tuh habis wawancara Ipang Wahid. Ipang Wahid itu cerita soal bagaimana tim Prabowo berhasil memenangkan Pilpres, yang mana menurut gue mengagumkan lah. Maksudnya secara desainnya seperti apa, koordinasinya seperti apa, eksekusinya di level seperti apa, itu mengagumkan. Nekat juga nih orangnya. Lucu juga nih kita nih. Ya, gue mau nanya sesuatu, tapi gue pengen kasih framing dulu.
Gue nanya sama Mas Ipang, gimana caranya lu menangin TikTok? Menangin TikTok Indonesia itu susah. Dan ketika lu berhasil memenangkan TikTok, tampaknya setidaknya pembicaraan terhadap masyarakat TikTok yang adalah planet tersendiri, itu dominan dimenangkan sama Prabowo. Nah, gua nggak bilang timnya Mas Ipang masih bekerja sekarang. Tapi kalau gue pernah punya tim sosmed di TikTok, atau tim sosmed lah, dan tim sosmed gue berhasil. Ini gue pencet belum sih? Belum ya? Belum. Gue kan pakai lagi nih, tim TikTok. Tim sosmed ini kan dipakai untuk ngehajar opini. Yang kalau misalnya Tempo nggak ada, atau media-media yang lain nggak ada, maka opini publik tuh kebentuk sama yang kayak gini-gini. Nah, pertanyaannya, orang lebih percaya mana sekarang? Rasanya ya, orang percaya mana? Isu yang terlempar di sosmed, yang terlempar di TikTok, atau apa yang Tempo hadirkan? Pasti terasa dong. Pasti terasa pertentangannya, terasa ketidakpercayaannya. Kita bukan ngomongin masyarakat emang senang baca ya. Gue bukan ngomongin bokap gue emang senang baca Tempo. Kita ngomongin masyarakat Indonesia. Apakah mereka ancaman terhadap jurnalisme? Mendengung ini. Sepanjang sejarahnya ya, katakanlah di Indonesia juga namanya media itu pasti ada banyak lawannya. Ya kan, bukan hanya penguasa tapi juga elemen-elemennya lah, seperti media sosial gitu. Udah berapa kali lah gue juga ngerasain langsung gitu ya. Dan apa namanya, kalau kita melihat oke, ini satu sisi mereka digunakan. Kalau tadi lo bilang susah untuk menguasai TikTok, tergantung bro, kalau menurut gue. Tergantung lo punya duit atau enggak. Kalau lo punya duit kampanye yang luar biasa, nggak terhingga gitu, apapun bisa lo dapetin gitu. Mungkin saja ada juga kerjasama dengan pengelola media sosialnya ya, pemilik media sosialnya. Gue nggak tahu, gue tidak berbicara spesifik TikTok ya. Tapi mungkin saja kan ada kong kali kong semacam itu. Katakanlah seperti di Filipina, bagaimana bong-bong bisa menang gitu loh. Nah, kalau kita udah dapat informasi bahwa memang cara-cara yang digunakan di Filipina ini yang kemudian duplikasi gitu di Indonesia gitu ya. Dan ada informasi semacam itu gitu. Cuman memang pembuktiannya susah. Gimana untuk membuktikan itu, agak susah gitu loh. Cuman kita bisa ngebaca polanya bagaimana kemudian hoax itu disebarkan gitu. Bagaimana kemudian terjadi pengaburan lah. Misalnya lu dulu punya kejahatan A sampai Z gitu, tapi ini lu dicitrakan nggak punya kejahatan sama sekali gitu. Ya makanya ini memang kalau dibilang ini berlawanan, jelas lah sangat berlawanan gitu ya. Dan ini yang kemudian memang harus diperbaiki gitu ya. Nggak bisa lagi kemudian media hanya bermain pada ranah yang selama ini mereka geluti gitu. Teks saja gitu loh. Kan lo harus masuk ke digital juga. Terus juga kemudian lo harus masuk ke media sosial yang di situ mungkin lo nggak suka gitu loh. Aneh gitu kan. Tapi lo harus masuk TikTok, Instagram gitu. Harus masuk. Apa yang bisa dengan leluasa dilakukan oleh pendengung adalah kan membentuk opini. Karena mereka sah aja untuk punya opini. Istri gue kuliahnya jurnalisme. Jadi gue belajar banyak dari dia. Dia bilang ada fakta, ada opini. Kalau fakta mah nggak bisa diapa-apain. Kalau opini mah terserah. Kayak misalkan lo bilang, oh si Panji kurusan ya, itu mah opini lo. Faktanya adalah dia berapa kilo, kan gitu turunnya. Kan? Okay. Nah, gua tadinya berpikir kesulitannya Tempo atau mungkin media adalah bahwa media tuh nggak boleh punya opini. Dia tuh harus ngasih fakta. Kayak tadi katakan, ini kalau misalkan nggak ada sumber yang jelas dan sumber yang nggak bisa mempertanggungjawabkan, nggak bisa naik nih, ini kepentok. Walaupun isu ini penting, tapi kalau misalnya kita nggak bisa ngasih fakta-faktanya, kepentok. Tapi gue juga tahu Tempo punya opini. Nah, gue tuh nggak tahu ya, mungkin karena gue juga belajarnya cuma dari ngobrol sama istri. Media tuh boleh nggak sih untuk beropini? Itu pertanyaan gue. Emang media boleh untuk beropini? Kenapa? Pembenarannya apa untuk media punya opini? Bukannya media harusnya ngasih fakta? Makanya dulu kan blog, itu kan jurnalis-jurnalis yang pengen ngasih opininya, tapi dia nggak bisa lakukan itu di media tempat dia bekerja. Pertanyaannya adalah, emangnya media boleh beropini? Seperti Tempo punya opini juga. Produk jurnalisme itu ada dua, fakta dan opini. Fakta itu bisa bentuknya berita, bisa bentuknya feature gitu ya. Bisa juga kemudian kalau kita bagi lagi ada in-depth reporting, terus kemudian juga ada investigasi gitu.
Nah, opini pun juga bisa menjadi bagian dari produk jurnalisme, karena ini berdasarkan fakta. Berdasarkan fakta, terus kemudian kita mengambil sikap. Tempo mengambil sikap, seperti apa sih? Misalnya kayak pilkada, ada penggunaan lembaga negara. Sikap Tempo seperti apa? Ya harus mengecam dong. Media itu nggak boleh netral sebenarnya dalam banyak persoalan. Dia harus independen. Gitu. Banyak yang salah. Media itu harus netral. Enggak. Media itu justru bukan dalam banyak hal dia tidak boleh netral. Dia harus punya keberpihakan. Misalnya pada kasus Ahok gitu ya, kami kan dulu mengeluarkan soal duit untuk teman Ahok gitu. Yang belakangan Ahok malah membenarkan juga gitu ya. Setelah dia keluar dari penjara kami ketemu dia. Nah, dalam hal ini, oke, kami menilai ini nggak benar. Tapi ketika Ahok dinistakan, dianggap sebagai penista agama, Tempo mengambil sikap bahwa apa yang dilakukan oleh Ahok waktu itu tidak termasuk blasfemi, bahwa dia tidak bisa menjaga mulutnya, iya. Ya, tapi ini bukan penistaan agama. Tempo mengambil sikap seperti itu. Tempo merasa harus mengambil sikap pada bukan merasa, tapi memang harus mengambil sikap pada berbagai isu yang sangat penting yang terkait dengan kepentingan publik. Gitu loh. Itulah kenapa independensi media dalam hal ini Tempo jadi sangat krusial. Independensi nomor 1, Pak. Iya. Kalau Tempo sudah tidak independen, mungkin akan banyak wartawannya keluar. Nah, termasuk gua. Tapi kalau gua keluar bukan berarti karena Tempo tidak independen lagi iya. gitu loh. Tapi kan kalau mau jadi independen, berarti kan dia juga harus independen dari sisi dari mana duit yang dia gunakan untuk bekerja. Betul. Sementara media adalah bisnis yang rumit sekarang. Sehingga ada banyak media-media lain yang jadi kehilangan independensi karena bagaimana media ini bekerja bergantung dengan suntikan dari pengusaha yang lebih besar. Pengusahanya, kasarnya dia mungkin subsidi silang lah. Ini gue punya media ini nggak dapet duit, tapi gue punya bisnis ini, gue suntik deh nih. Tapi masalahnya pengusaha ini punya afiliasi politik. Ketika dia punya afiliasi politik, hilanglah independensi media karena, dan ini contohnya banyak, nggak usah kita sebut. Tapi itulah kenapa ketika giliran berita ini nggak pernah muncul di sini. Ketika giliran ini yang muncul adalah ngerapihin gitu-gitu. Ini kan yang kita maksud dengan independensi. Ini yang Tempo hindari. Iya, betul. Independensi itu Tempo sadar betul lah bahwa kami sadar betul ya bahwa ini ke depan akan tidak mudah, baik bisnis, media maupun juga Lucu. Emang selalu gini ini paling lucu. Gitu Skakmat ya? paling gini. Lagi diajak ngobrol ada laka catur, langsung jadi berhenti. Nah ini penting ya. Tempo sadar betul lah. Kami selama ini juga masih mengandalkan pada iklan kok. Dan ada juga iklan-iklan yang cukup banyak juga jumlahnya dari pemerintah gitu ya, dari pemerintah, dari BUMN, dan kami sadar betul bahwa ke depan ini tidak akan mudah untuk media. Pengalaman sudah menunjukkan banyak media yang rontok, banyak media yang juga kemudian lu bisa baca juga sebenarnya kecenderungannya seperti apa dari headline-nya, dari diksi yang digunakan gitu. Bagaimana mungkin begitu dalam pilkada misalnya, pilkada kita begitu banyak kecurangan ya yang TSM gitu, dan itu menggunakan lembaga negara. Tapi kemudian disebutkan bahwa ada media yang misalnya menyebutkan bahwa demokratis, masyarakat kita semakin demokratis gitu loh. Menurut gua agak nggak make sense di satu sisi gitu. Gue berani mendebat itu, tapi ya sudahlah, kita sudah tahu seperti apa ceritanya gitu ya. Dan maka ini yang kami jaga di Tempo ini, jaga sekali. Tempo itu sudah beberapa kali di dalam demo loh. Ketika kami menganggap ini mengganggu independensi nih, ada upaya untuk mengganggu independensi. Di Tempo itu terjadi. Gue pernah ikut juga gitu. Gue juga pernah demo di dalam. Kami sengaja tidak mau bawa keluar. Kenapa ya? Karena ini diselesaikan di dalam saja. Tapi ya kali lain juga ada demo yang menurut kami nggak sesuai nih. Ada kebijakan yang tidak sesuai di internal, dan kami sampai macam-macam tuh cetak spanduk gitu dan segala macamnya. Kenapa ya? Karena demokrasi juga harus tumbuh di Tempo kan. Dan kami memandang ketika ada campur tangan untuk merusak independensi Tempo, disitulah kemudian yang bawah, yang tengah dan bawah itu kemudian marah, berunjuk rasa.
di dalam. Itu Tempo pernah waktu itu katakanlah satu investigasi gitu ya, soal Patal Senayan kalau gua nggak salah tuh. Seminggu kemudian muncul advertorial yang isinya membantah semua isi investigasi Tempo. Saat itulah kemudian demo. Itu kalau nggak salah 2006-2007 ya, itu demo di dalam gitu. Dan bawa-bawa ini segala, poster segala gitu, tulisan spidol dan segala macam ya. Kami pertanyakan kenapa kemudian diterima nih gitu loh. Akhirnya ada pertemuan gitu, dicari tahu gitu ya, pertemuan besar gitu kan. Dibahaslah di situ, ada kesalahan dari orang iklan kalau nggak salah waktu itu. Seminggu kemudian kami mengeluarkan surat dari redaksi, itu yang bikin suratnya namanya Mas Torik Hadat almarhum. Dia kalau nggak salah judulnya Kami Salah, dan kami bilang di dalam tulisan itu kami ini ada satu intinya duit itu akan dikembalikan, kami tidak menerima duitnya dan ini kami cabut. Itu advertorial itu mahal sekali independensi itu. Itu yang bikin banyak jurnalis Tempo memilih bertahan di Tempo karena independensi nomor 1 gitu loh. Lu bolehlah berdebat soal penghasilan gitu ya. Ya menjadi wartawan memang sulit kaya, harusnya begitu. Ya walaupun bisa menjadi kaya dengan lu jadi jurnalis. Tapi independensi nomor 1 kalau di Tempo. Yeah. Untuk yang nggak paham, advertorial itu kurang lebihnya tulisan tapi titipan. Berbayar. Ya, tulisan berbayar. Makanya tadi antara gua dan Pram ngomongnya adalah kenapa lu terima duitnya? Karena intinya kan ya namanya juga media kan jadi duit. Ada duit yang masuk dalam bentuk iklan, ada duit yang masuk dalam bentuk oplah terjual atau ada yang berlangganan, ada duit yang masuk dalam bentuk tulisan. Misalnya gue pengen promo Menstrea, gue bayar sekian, gue nggak tahu fee-nya berapa. Nanti Tempo menciptakan tulisan tersebut. Tapi biasanya ada tulisannya kan, advertorial. Biasanya, tapi tidak melulu begitu. Ada teman gue, ya dia bikin S3, disertasinya itu UI ya, dan keren banget memang orangnya. Lulus dengan IPK 4, lu lulus IPK berapa? 2,8. Jangan menertawakan saya sama dengan Wakil Presiden Republik Indonesia. Lebih baik lu mungkin ya sedikit ya. Berapa sih nih? Lupa gue. Ya beda nasib aja lu sama dia gitu kan. Gimana Bapak? Nah, dia salah satu disertasinya disertasinya berbicara soal bagaimana ini berkamuflase advertorial, tapi bukan advertorial gitu, tapi menjadi seolah berita. Ingat nggak yang dan ini terjadi hampir di semua media, gitu loh. Gua tanya Tempo gimana? Kalau berdasarkan penelitian dia sih enggak, gitu ya. Tempo tidak melakukan itu, gitu, tidak menyamarkan. Ya oke lah, gua kalau media lain terserah lah mau gimana gitu ya. Tapi lo ingat yang kasus bukan kasus, tapi boleh dianggap sebagai kasus. Soal pemolesan citra Jokowi sebelum dia lengser, yang itu rame banget, Tempo dipersoalkan gini gitu. Ya itu yang diinginkan waktu itu. Serangannya tinggi juga tuh ke Tempo tuh. Apanya? Serangannya tinggi. Tinggi juga, tinggi banget lah, lumayan lah ya. Ya kita juga udah tahu lah gitu kan, ya, ada orang yang sengaja melakukan itu gitu, dan ya karma berlaku ya kan. Akhirnya dia tidak menjabat lagi, itulah orang yang menugaskan ini gitu. Ya di situ harus masuk dalam bentuk tulisan, tidak dalam bentuk advertorial. Tempo itu nggak mau gitu. Ya nanti ini pasti diobrak-abrik lagi, Tempo mengajukan proposal begini. Ya udahlah ya, terserah lah. Tapi yang jelas kami tidak mau kalau kemudian berita itu tidak disertai, atau tulisan itu tidak disertai advertorial. Seolah-olah organik gitu loh, dibikin sendiri sama medianya. Nggak bisa begitu. Gitu loh. Ya kurang lebih seperti itulah. Itu yang terjadi pada dunia media kita saat ini gitu. Gue nggak tahu ya, mungkin pengamat media lebih bisa untuk melihat soal independensi media ini seperti apa sekarang di Indonesia. Berapa banyak sih media yang independen yang udah jadi bagian konglomerasi juga kebanyakan. Atau bagian dari penguasa. Ya bagaimanapun media juga, mereka kan juga mencoba untuk sustain gitu ya. Tapi kita melihat media-media yang selama ini yang sebelumnya bergantung pada penguasa, begitu rezim berganti rontok juga. Ada masanya media yang, iya,
Nah ini yang kemudian kami hindari lah. Jangan sampai kemudian kami Tempo tuh punya ketergantungan pada iklan yang begitu besar. Maka kami gencar banget tuh. Gue selalu ngomong untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe gitu dan juga untuk memancing orang supaya mau berlangganan Tempo. Penting kalau lu mau berita. Terima kasih. Ya ini sangat penting gitu ya. Karena kalau enggak, bagaimana kami bisa hidup nantinya? Nah, ini sudah dirancang dan memang kami harus mendapatkan subscriber untuk langganan majalah Tempo itu dengan jumlah yang cukup tinggi supaya kami bisa independen, tidak lagi bergantung pada iklan dan dengan begitu juga kami akan lebih enak nih untuk bekerja gitu ya, terutama untuk persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Nah, bagian dari usaha untuk tetap independen adalah creating your own revenue. Emang orang nekat, ya udahlah gue makan aja. Nah, tuh. Oh iya ya. Ya, nah begituin. Nggak ngeh gue. Iya. Kok bisa orang tadi gue bilang ngambil situ ya. Tapi gue mau nanya gini. Bagian dari usaha untuk skak. Jago lu ya? Enggak juga. Orang jago merendah biasanya. Oke. Bagian dari usaha untuk independen adalah mengikuti kemauan zaman. Artinya orang udah nggak terlalu baca cetak, maka kita harus punya app gitu misalnya. Atau nanti gua akan geser ke Bocor Halus Politik. Orang nggak gitu suka baca, maka kita sediakan sesuatu dalam bentuk video. Tapi gue mulai dari payung yang lebih besar dulu. Kan gue dengar Tempo melakukan perubahan. Ada perubahan dalam Tempo. Apa tuh perubahan yang Tempo lakukan? Iya, semula kan Tempo ini ada Tempo.co, ada koran Tempo, terus juga ada majalah Tempo. Nah kami kemudian menggabungkan ini menjadi satu single brand gitu ya. Situsnya cuma satu gitu dan untuk memudahkan pembaca lah. Kami menjadi satu, betul-betul menjadi satu. Dulu, ini seru nih, dulu koran Tempo dan majalah Tempo tuh begini nih, berantem di dalam ya, gitu loh. Duluan gitu kan, duluan dapetin berita eksklusif gitu. Dan memang yang eksklusif itu ya yang selalu dicari di Tempo. Itu tuntutannya, lu harus bisa bikin berita eksklusif. Mulai dari calon reporter sampai lu atas lah ya. Sorry maaf, definisi berita eksklusif itu apa sih? Cuman lu doang yang dapat. Cuman lu doang, maksudnya media lain nggak dapat? Oke. Berarti ada hubungannya dengan duluan. Duluan gitu. Nah, koran Tempo melakukan itu gitu. Dan majalah Tempo kadang-kadang ya karena mereka harian gitu. Kadang-kadang majalah Tempo tuh cuma disisain seuprit gitu. Itu terjadi gitu ya. Dan sah saja karena kan produknya beda gitu. Nah, sekarang kami menyatukan supaya kemudian juga memudahkan pembaca dan semua kerja juga lebih teratur gitu. Ini sebenarnya untuk perbaikan tadi yang gue kaitkan juga dengan bisnis media gitu. Di sinilah kemudian kami masuk gitu. Supaya orang tuh juga nggak kebingungan, nggak perlu punya 3 aplikasi untuk membaca Tempo gitu ya, tapi cukup satu saja itu dan masih proses berjalan gitu dan sangat tidak mudah, ada banyak ego di situ, ada banyak kebiasaan yang belum cukup baik lah untuk mensupport single brand ini. Ini kemudian berubah. Kami tidak lagi berpikir untuk majalah saja, tapi juga berpikir untuk koran mau di siapa, terus juga hariannya mau bagaimana yang di online-nya, begitu. Salah satu konsekuensinya kan adalah menjadi digital. Harusnya sih jadi lebih mudah dan memang gua apresiasi. Emang paling benar gitu. Kalau pengen kerja efektif dan efisien, justru dirampingkan. Jangan tiba-tiba banyak. Biasanya berapa kementerian, tiba-tiba berapa kementerian plus berapa. Kan jadi nggak efisien lah. Efisien. Kecuali memang itu by design gitu ya. Lo naruh 2 orang wamen gitu. Kasian juga menteri-menteri yang sekarang tuh yang gue dengar tuh. Dimata-matain sama wamen-wamen ya katanya begitu. Ada orang-orang yang ngomong begitu ya, narasumber kami ngomong begitu. Bukan cuma 1-2 menteri yang ngomong. Tapi beberapa orang yang ngomong bahwa ya tugasnya wamen ini salah satunya mematai menterinya gitu loh. Gue nggak tahu nanti bagian ini dikat atau nggak, terserah. Enggak. Nanti malah kita akan ke sana. Tapi sebelum nyampe sana, gue mau ngomongin soal lahirnya Bocor Halus Politik. Bocor Halus Politik kan seru banget waktu muncul pertama kali. Kita tuh kayak ngeliat, kayaknya gini deh mereka kalau rapat, serunya rapatnya mereka gitu. Kelahirannya tuh
out of necessity gitu, kayaknya kita harus deh. Atau dari want aja, yuk kita bikin yuk gitu. Seru tahu yang kayak gini-gini naikin gitu, kayak yang mana tuh? Jadi bermula dari ini ya, Tempo tuh dari dulu tuh pengen banget goyang, tapi nggak pernah bisa berjalan gitu. Jarang banget gitu ya. Tempo tuh kalau bahasanya reporter gua, Tempo itu seperti dinosaurus, tinggal menunggu kepunahannya waktu itu. Karena mereka punya hasrat yang besar gitu untuk membuat Tempo menjadi lebih digital, tapi saat itu belum ada support sistem yang cukup kuat waktu itu. Sudah mulai ada, tapi tidak kemudian eksekusinya itu lama gitu loh. Dan akhirnya Des Nasional gitu, kami rembukan gitu ya. Gimana kalau kita bikin podcast gitu? Gue juga di satu sisi sebel gitu ya. Sebel kenapa? Karena Oplah kan terus turun nih. Lu bikin tulisan investigasi yang dahsyat gitu, tapi yang baca nggak banyak. Reach-nya kecil gitu. Sementara kalah sama Lambe Turah. Ya kan? Nggak make sense buat gue gitu. Ini informasi yang penting gitu. Yang menarik juga. Tapi kalah sama medsos itu nggak make sense. Maka kami rapat gitu, kami ngobrol-ngobrol apa sih yang bisa dilakukan gitu, dan nah disitulah kemudian kami ngobrolin soal membuat podcast gitu. Gue melihat lebih pada potensi reporter gue ya. Reporter gue tuh hebat-hebat lah. Gue hanya melihat apa yang bisa dibangun dari kehebatan mereka. Kalau soal jurnalisme, ya kalau soal nulis tentu masih banyak yang perlu diperbaiki gitu. Tapi pencarian bahan dan lain-lain, menurut gue berani mengklaim bahwa gue punya tim wartawan yang paling hebat se-Indonesia Raya gitu. Ini katakanlah anggaplah ini sebagai kesombongan gue, nggak apa-apa, ya kan? Kebanggaan gue anggap. Ya karena memang faktanya demikian. Kalau gue melihat, gue bandingin gitu berita-berita gitu. Kan gue juga langganan media tertentu gitu ya, yang masih cetak gitu. Karena gue sambil makan tuh biasanya sambil baca koran gitu. Dan di situ gue bandingin gitu, oh nggak jauh banget gitu, jauh banget gitu. Dan disinilah gue melihat kehebatan mereka ini jangan cuma dalam bentuk tulisan, tapi apa yang bisa diubah dari mereka. Dan gue melihat podcast bisa nggak mendatangkan uang? Bisa. Gitu loh. Uang buat mereka juga, oh tentu saja harus ada dong. Karena ini kan job desk-nya kan menulis. Ya. Jadi gitu nambah. Loh. Harus nambah kalau kemudian membuat ini gitu loh. Dan Tempo sangat terbuka untuk itu. Gue happy banget karena direksi kantor gue tuh semula memang sempat timbul perdebatan gitu. Tapi kemudian mereka sangat open. Oke. Ada uang yang didapat gitu ya, dan itu transparan, sangat transparan gitu loh. Anak-anak juga tahu, reporter-reporterku juga tahu berapa gitu, dan dari atas juga tahu berapa gitu ya. Tapi bukan hanya itu. Yang lebih penting adalah gimana karya jurnalistik yang dahsyat ini, yang menurutku dahsyat ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Ya nggak bisa lo harus main di YouTube atau di mana, di Spotify gitu kan. Instagram dan lain-lain, lu harus main di situ. Awalnya mereka nggak bisa gitu loh. Terus gue bilang bisa, ayo bisa, coba kita bahas dulu, bahas. Kemudian tengah-tengah gue bilang sebelum mulai, gue bilang gue nggak yakin nih kita bisa jalan nih, kita hold dulu aja lah ya. Nah justru mereka yang bilang enggak mas, kita harus coba gitu loh. Pasti bisa, kita coba dulu. Mereka udah begitu mereka bilang. Bisa on board. Nah udah, ya kan. Kalau mereka sampai nggak mau kan, gue bilang aja, lu waktu itu lu yang meyakinkan gue bahwa ini program harus jalan. Ya udah, mulailah di situ. Nggak mudah. Kenapa? Karena kami orang teks pak. Kami ini orang-orang yang nggak biasa tampil. Boleh dihitung lah, gue berapa kali sih tampil di media massa, paling nggak banyak ya. Dan gue menghindari itu sebelumnya. Kenapa? Karena habit wartawan investigasi itu memang tidak tampil gitu loh, harusnya begitu. Tapi kan gue udah bukan diinvestigasi lagi waktu itu. Dan gue pikir ini sesuatu yang harus dilakukan, ya sudah. Harus ada sesuatu yang berubah. Ya udah, akhirnya kami berubah gitu. Mulai dari nggak tahu apa-apa soal tayangan YouTube gitu ya, soal tampil di media, tampil di depan kamera nih gitu ya. Mulai dari situ nggak tahu apa-apa, terus kemudian akhirnya kami belajar ini gimana sih caranya, oh kok layarnya begini ya, oh kok rambutnya jadi jelek ya, oh ini kok begini ya, oh ini begitu ya. Belajar banget, makanya gue bilang ini Bocoros ini program yang tumbuh, sangat tumbuh dari nol sampai kemudian seperti sekarang gitu ya.
Dan waktu itu perdebatannya juga sering terjadi tuh. Mulai dari set tempat, terus mulai dari narasumber. Gue dari awal kantor disuruh diem itu pas lagi syuting. Ya kan, satu kantor disuruh diem. Ya kan waktu itu ya sampai sekarang masih belum ada studio, ini lagi dibangun nih studionya gitu ya. Okay. Tapi kami juga tidak akan pindah. Gue bilang gue nggak mau kalau pindah. Gue mau setnya di situ aja. Kenapa? Karena itu sangat tempo. Gitu. Sangat tempo betul. Dan termasuk satpam yang suka lewat di belakang. Tapi itu sangat tempo. Ya, organik ya. gitu. Emang orang lagi kerja gimana dong? Iya betul dan apa adanya aja gitu loh. Gue tidak kemudian ingin program ini menjadi terlalu dibikin-bikin gitu ya. Bahwa ada gimmick ya wajar lah gitu. Mulai dari menyampaikan sesuatu yang sangat penting terus kemudian belajar bagaimana kemudian menampilkan ya mungkin gimmick tapi juga sesuatu yang lucu. Orang kan suka sesuatu yang suka humor ya. Gue tidak ingin program ini menjadi analisis yang berlebihan gitu loh. Kami bukan orang-orang yang pinter lah dan tidak boleh jadi keminter gitu loh. Ya apa adanya aja dan itu justru jadi modal kuat kami gitu loh dengan karakter masing-masing ya. Betul kalau kemudian disebut rapat gitu loh. Ini seperti rapatnya tipe. Iya, kami kalau rapat juga kadang-kadang begitu gitu. Cuman gua aja nggak keluar marahnya di situ kan. Ya gua mirip sama lo lah kalau denger-denger. Nggak ada gua marah-marah. Mana gua marah-marah. Tapi pada episode apa teman-teman di Bocah Halus Politik berasa bahwa wow, ternyata yang dengerin nyampe sana ya. Ternyata ada pengaruhnya ya. Karena waktu gua ngelihat Bahlil datang kayak pengen klarifikasi, itu tuh gue ngerasa kayaknya Bahlil ketowel gitu. Pada titik apa BAP merasa, guys ini this is bigger than we thought? Asli gue nggak nyangka bakal sampai segitunya gitu ya. Sampai satu ketika tuh, yang simple deh, waktu itu edisinya Erick Thohir ya. Itu gue tuh pas nungguin Erick Thohir gitu. Di mana itu post blok ya, nungguin dia datang gitu, itu ada ibu-ibu nyolek gue gitu loh, Mas bocor halus gitu loh. Gue nggak nyangka gitu kan. Oke. Nah terus artinya ada orang mulai tahu ya gitu loh. Terus Cica cerita dia di Banda Neira gitu, itu ditanyain sama orang, kayaknya saya tahu Mbak deh gitu loh. Mbak yang bocor halus itu ya gitu loh. Cica cerita, kami kan selalu cerita ya kayak gitu kami selalu share gitu dan di situ gue mikir gila sampai ke sana gitu ya. Dan itu yang bikin gue nggak nyangka ternyata reach-nya jadi luas banget ya. Tempo jadi lebih terdengar gitu loh. Nah makanya gue pikir mungkin Bocor Halus itu sesuai dengan omongan Trump gitu ya, make tempo great again gitu. Wah gokil. Harus diakuin. Karena nyampe kemana-mana gitu. Dan brandnya Tempo jadi relevan di zaman sekarang. Tapi kan itu kan kita ngomongin popularitas. Gue ngomongin pengaruh. Nah iya. Nah dari situ, itu kan ukuran ya. Ketika mereka kemudian hafal, artinya mereka notice dong. Ini orang, artinya mereka mendengarkan. Apa sih dampak yang ingin diharapkan? Ya kan ada macam-macam efek komunikasi ya. Bini lo pasti tahu betul lah. Afektif gitu, terus kognitif sama behavior gitu. Nah, yang mana yang mau kita tuju? Gue tidak kemudian menganggap bahwa Tempo akan sedahsyat itu pengaruhnya, enggak. Tapi paling tidak kami coba untuk memberikan informasi yang valid lah, yang terverifikasi pada pemirsa gitu ya. Dan di situ justru ketika semakin dikenal, di situ kami kemudian harus lebih hati-hati, nggak bisa seenaknya gitu. Dan kami tiap minggu tuh ada rapat evaluasi, bahas ini gimana, yang tayangan minggu ini gimana, bagus atau enggak, terus apa yang kurang gitu. Dan itu biasanya gue paling bawel sih. Bilang itu kenapa botol aqua bisa-bisanya ada di belakang, kenapa kameramennya itu nggak sadar di belakangnya itu ada botol aqua, ganggu layar tau nggak. Terus kalau misalnya gue ngeliat nih ada yang main handphone gitu, lo main handphone, lihat aja nih kalau besok muka gue kelihatan aneh-aneh gitu kan, lu berarti nggak kinerja lo patut dipertanyakan. Nah di situ gue kemudian marah gitu loh, gue sampaikan nggak bisa lo kayak begitu, lo diamin. Lo kalau sudah di situ lo harus fokus, nggak boleh lo main handphone. Gitu.
gitu. Ya lagi-lagi ini program yang tumbuh ya. Tapi menjawab lu, kenapa ini harus kami jaga gitu. Semuanya harus kami jaga. Soal jurnalisme katakanlah sudah selesai lah. Sepanjang kami mengikuti prosedur, ada verifikasi dan juga kemudian ada konfirmasi, itu udah selesai. Gitu. Tapi bagaimana kemudian menjaga layar kami supaya tetap menarik. Karena nggak ada advisor, kami nggak punya advisor. Hanya anak-anak yang ya belajar aja. Gue belajar dari teman gue yang kerja di TV, gimana sih caranya gitu loh. Nah, kurang lebih begitu. Sejauh mana, Pram, giliran lu jalan. Sejauh mana, atau gue ganti pertanyaan. Gimana caranya Tempo nentuin mana yang kita masukin ke BAP, mana yang kita taruh di tulisan? Karena kan agak nyambung kan. Tapi kan nggak semuanya, kalau diungkap semuanya di BAP, ntar nggak ada yang baca. Ya nggak? Nggak ada yang baca Temponya. Nah jadi, sejauh mana informasi lu buka di BAP, sejauh mana lu tahan untuk ada di bacaan nanti? Atau gimana cara lu nyaringnya? Tapi jalan dulu aja. Baru jawab pertanyaan gue. Sulit. Gue tuh nggak jago main catur, nggak bisa bahkan. Terakhir gue main catur mungkin SD kali. Semua ngomong kayak gitu terus tiba-tiba gue kalah. Ganjar juga gitu, tiba-tiba triple fork gue. Ya, dia kan politikus, Pak. Oh iya benar juga. Beda sama jurnalis lah. Tabiatnya beda ya? Beda. Oke. Pencet dulu ya. Oh iya. Nah, kan udah tahu nih langkah lu mau kemana nih. Jangan sotoy. Nah ya udah situ. Jawab dulu pertanyaannya. Jadi gimana? Lu gimana caranya? Aduh, caranya? Tuhanku, Mas Pram. Orang-orang tuh gitu mulu ngocehnya. Nah, enggak, asli gue kalau catur gue bego lah. Menjaga mana yang ini ya. Mana gimana caranya nentuin mana yang masuk BAP, mana yang bilang yang ini jangan masuk BAP, ntar nggak ada yang baca gitu. Atau mungkin ada kriteria lain untuk menentukan mana yang masuk BAP sama yang nggak masuk. Kayak contohnya di BAP tuh banyak banget hal-hal yang dibicarakan yang tidak mengutip sumber. Ya kan, kata teman, kata sahabat, ya gitu-gitu kan. Apakah yang guys ini yang kita nggak bisa, yang orang yang nggak mau dikutip kita taruh di situ aja. Yang mana tuh? Ini tentu yang kami harapkan itu kan BAP itu dengan nonton BAP orang kemudian lari ke majalah Tempo ya, untuk baca detailnya gitu. Dan merasakan jurnalisme sastrawinya Tempo seperti apa ya, klisenya seperti itu. Tapi kalau gue makan dia makan. Oke. Tapi nggak semua memang harus kami munculkan gitu. Detail-detail yang lebih dalam lagi biasanya kami masukin di majalah. Kadang itu sulit ya, tersamar ya. Kenapa? Karena kami di awal itu sebelum taping kami kan hari Kamis. Dan tuh Kamis itu suka-sukanya mau jam berapa gitu. Kadang-kadang sore gitu ya. Nggak disiplin juga. Bukan nggak disiplin sih, tapi menyesuaikan dengan waktu teman-teman. Mereka kan masih harus liputan. Betul. Nah, begitu kami mau taping, sebelum kami taping kami bahas. Ini mau mainnya mulai dari mana, alurnya. Hanya bahas alur aja. Kan kami sejak awal kan tidak pernah pakai skrip ya. Ya udah apa adanya aja, gelontorin aja gitu. Semula begitu. Tapi kemudian oke, untuk yang detail ini kita simpan di majalah gitu. Hanya pembahasannya saat itu kurang lebih begitu. Yang bagian ini nggak usah ya, kita masukin di majalah aja. Oke. Kita kasih hint aja, kita kasih clue aja gitu. Kurang lebih begini gitu. Tapi ada juga yang kemudian udah kita gelontorin aja. Kenapa? Karena memang ini terlalu penting gitu loh. Dan kita nggak bisa menjamin juga orang-orang yang menonton BAP kemudian juga membaca majalah Tempo, nggak juga kan. Paling berapa sih nggak tahu juga gue. Ya udah ungkap aja gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Gue penasaran. Gue tuh tadi mau nulis materi stand up, Pram. Materi stand up itu bahwa BAP itu merusak demokrasi. Wow, mantap. Gue suka nih. Karena ternyata bukan Jokowi saja yang merusak demokrasi ya. Karena habitnya BAP untuk tidak menyebut nama itu diikutin sama orang-orang yang tidak punya tanggung jawab. Contoh, BAP selalu bilang, menurut informasi seorang kawan, menurut kabar yang kita dapat dari seorang sahabat, nggak tahu namanya, narasumbernya nggak disebut namanya. Tapi kan kita percaya kalau Tempo, karena Tempo kan sebenarnya melakukan proses jurnalisme yang benar. Permasalahannya adalah di sosmed itu udah mulai muncul
akun-akun yang bilang menurut informasi teman, menurut informasi A1, nggak tahu nih apaan. Tapi orang jadi bingung kan. Tempo ngelakuin kayak gitu, masa ini nggak boleh? Sementara Tempo masyarakat juga nggak bisa bedain siapa yang mesti dipercaya dan siapa yang enggak. Lu ngerasa ada tanggung jawab terkait itu nggak? Bahwa resiko dari lu ngelakuin itu bikin orang lain ikut-ikutan. Sementara orang lain ikut-ikutan, mereka melakukannya dengan menyebar fitnah. Dengan metode yang sama yang Tempo contohkan. Metode. Menurut gue ya, orang bisa saja meniru gaya atau kemudian menyampaikan hal yang sama gitu, tapi apakah sudah melalui proses verifikasi? Itu yang paling membedakan. Iya, tapi kan orang nggak ngerti itu loh. Betul. Orang nggak ngerti, dan ini pada akhirnya tergantung dari pembaca atau pendengar atau pemirsa ya. Kalau kemudian orang meniru, ada kok yang meniru itu. Ada yang meniru di judulnya Bocor Halus Politik gitu loh, pilkada mana gitu. Gue biasa aja, nggak ada masalah. Gue justru akan semakin happy kalau Bocor Halus ini diduplikasi oleh berbagai media. Kenapa? Karena kita membutuhkan itu. Ini lu nggak bisa juga kemudian melimpahkan tanggung jawab pada BAP. Enggak kan? Kalau kami kan prosedurnya sudah jelas bahwa informasi ditampilkan kalau sudah ada verifikasi. Bukan informasi yang katanya saja gitu, tapi harus ada verifikasinya dong. Kenapa? Kalau enggak, ya bubar lah. Media kita mau diapain? Nggak dipercaya lagi sama orang. Ini paling konkret tuh waktu edisi putusan MK. Kami keluar duluan sebelum putusan MK, ya kan? Menurut beberapa narasumber gitu. Hari Senin itu kami dihajar dari pagi sampai siang, gitu. Karena Bocor Halus nggak sesuai nih gitu loh, nggak cuman katanya gitu. Gue waktu itu deg-degan kan. Ini kalau sampai kemudian bener nih, MK menutup pintu buat Gibran, celaka nih. Gue langsung telepon produser, udah kalau kita salah, udahlah ini nggak termaafkan, kita pikirkan untuk bubarin aja BAP. Ya, karena gue juga ngeliat serangannya kayak gitu. Gue kan nggak aktif di medsos ya bro ya. Begitu mendapatkan informasi semacam itu, panas juga. Bukan panas tapi deg-degan juga. Bener nggak nih? Untungnya benar putusan 90 itu ya kan. Nah ini yang membedakan. Walaupun nggak untung sebenarnya. Hasilnya untungnya buat ibu di satu sisi itu ya. Tapi kalau berbicara dampak selanjutnya ya tentu saja malang sekali kita ini ya kan, bangsa Indonesia ini gitu loh. Ya sudah, nggak bisa juga. Ya itulah yang kemudian gue bilang tadi, ini terverifikasi. Kalau yang lain kemudian meniru, ya ada banyak ada banyak orang yang juga melakukan menggunakan metode-metode tertentu untuk yang sebenarnya bisa baik kalau digunakan, tapi kemudian juga digunakan untuk kepentingan jahat kan banyak bro. Gitu nggak kalau kemudian kami dianggap merusak demokrasi, ada bagusnya juga nih omongan lo nih. Ya boleh lah dianggap semacam itu. Gue tidak mempersoalkan. Gitu. Iya kan, karena kan sebenarnya gimana kalau misalnya orang nanya, lu sumbernya mana? Lu bilang nggak bisa gue sebutin. Emang orangnya yang mau dikutip. Nah, ini persoalannya. Banyak narasumber itu sebenarnya mereka ingin membagikan informasi, tapi nggak berani pak. Lu lihatlah pada masa Jokowi 10 tahun ini gitu ya. Begitu kemudian orang mencoba kritis, kemudian kita lihat hasilnya apa? Mereka dipersekusi, ditekan, buzzer bergerak, itu, dan akhirnya mereka memilih untuk nama gue harus disamarin. Gitu loh. Lu nggak akan pernah tahu ini benar-benar informasi asli atau enggak sih, ya kan? Karangan atau enggak? Apakah pembaca tahu? Bisa memastikan enggak? Tapi ini soal nama baik pak. Kalau kemudian kami sampai terbukti mengeluarkan berita yang nggak terverifikasi dan kemudian salah, kami yang mati sendiri. Ada distrust yang besar pasti terhadap Tempo. Nah ini yang harus kami jaga gitu loh. Di belakang itu justru yang paling ketat itu pada proses verifikasinya, gitu loh. Nah ini yang disiplin verifikasi ini yang mungkin saja tidak dimiliki oleh wartawan lain. Mungkin saja juga di Tempo juga ada, ya kan? Ya. Gue tidak menutup kemungkinan itulah. Oke, gue paham. Jadi kurang lebihnya, tapi ini lo lagi jalan ya? Ini gue ya. Ya. Berarti kurang lebihnya adalah Tempo akan bilang, walaupun gue tidak bisa
nama-namanya yang memberi kami informasi, narasumber yang nggak bisa diangkat. Tapi pada akhirnya proses kami akan terbukti dengan kebenarannya. Sementara yang lain ikut-ikutan main tanpa mengutip narasumber, nanti akan kelihatan bohongnya. Kurang lebih kan kayak gitu kan. Kalau lu kan bilang Tempo melewati proses yang benar, narasumber yang nggak mau disebut, tapi narasumbernya beneran gua ajak ngobrol. Proses benar saja belum tentu benar loh, Pak. Bisa jadi informasi yang kami sampaikan salah. Bisa jadi kan? Iya. Gua selalu membuka kemungkinan itu. Iya. Atau orangnya beneran ngomong kayak gitu, tapi orang yang bohong. Bisa jadi. Bisa juga. Gue pernah hampir ketipu tuh. Waktu pemilihan pimpinan KPK berapa tahun lalu lah. Ada narasumber yang memberikan informasi seolah-olah tuh benar. Tapi ternyata nggak seperti itu. Gue cek lagi. Padahal udah menjadi teman gue. Gitu loh. Ya, jadi kadang-kadang tuh begitu. Ada orang yang mendekati kemudian tujuannya apa? Decoy informasi. Nah, makanya gue bilang gue nggak peduli itu teman lu, gue nggak peduli selama ini dia sering salah, selalu benar atau gimana. Pokoknya setiap informasi harus diverifikasi, no matter what. Ingat nggak dulu ada apa namanya Sukhoi yang kecelakaan di Gunung Salak itu? Yeah. Informasi yang kami dapatkan waktu itu adalah bahwa ini kesalahannya pilot, gitu loh. Di awal seperti itu. Waktu itu kan apa namanya? Ya informasi sangat terbatas ya, tapi kemudian dalam perkembangannya kami dapetin informasi bahwa ada kelalaian dari ATC-nya, Air Traffic Controller-nya. Di situ yang kemudian mengakibatkan pesawat ini menabrak Gunung Salak gitu loh. Awalnya lu bilang ada pada pilot. Ya kami dapetin informasi semacam itu, Iya, informasi awalnya, tapi dalam penelusurannya kemudian berkembang kan. Oh oke, ternyata ada kesalahan itu juga gitu loh. Pram, gue pengen nanya deh. Baru ini jatahnya lu. Sebagai orang yang ada di media seperti Tempo, terpapar sama apapun yang sedang terjadi di Indonesia, opini lu terhadap kondisi demokrasi Indonesia saat ini bagaimana? Ini nggak susah sebenarnya menjawabnya ya. Sangat nggak susah, tapi susah untuk merangkai katanya. Gue meyakini bahwa demokrasi kita sangat tidak baik-baik saja. Tapi silakannya adalah sebagian orang kita atau mungkin sebagian besar orang kita tidak peduli. Tidak peduli atau tidak sadar? Bisa jadi tidak sadar juga ya. Atau mereka ya itu berpegangan pada agenda atau narasi-narasi yang sudah disusun sedemikian rapi yang kemudian mereka anggap sebagai kebenaran gitu. Itu terjadi di komunitas di sekitar gua juga kok. Gimana orang masih memuja-muja Jokowi gitu. Menganggap dia sebagai presiden terhebat gitu loh. Dan lain-lain ya oke, orang boleh punya persepsi itu, silakan saja, tapi jangan abaikan fakta bahwa kemunduran demokrasi kita luar biasa pada masanya Jokowi. Ini sudah diulas berkali-kali juga oleh Tempo, oleh majalah Tempo juga di sikap opininya gitu ya. Kerusakan yang luar biasa besar gitu. Itu sudah terjadi pada masa Jokowi. Gak ada yang nyangka ya. Tempo kan pasti ngelihat perubahannya dari yang disebut Time sebagai a new hope sampai ke sekarang sebagai orang yang kita anggap merusak demokrasi. Kan Tempo ngeliat progresnya. Di tengah-tengah proses itu muncullah presiden baru. Menurut lo itu akan berlanjut ke Pak Prabowo atau ada peluang untuk Pak Prabowo mengubah ini semua? Kebalikin nih. Loh, kan saya kan cuma nanya di sini Mas Pram. Saya cuma nanya. Gerak dulu. Iya gerak dulu. Kalau gue lihat ya, gue bukan seorang pengamat politik gitu ya. Juga bukan orang yang tahu banget lah soal nilai-nilai demokrasi dan lain-lain. Gue hanya praktisi saja dan melihat kecenderungan gitu. Berdasarkan apa yang terjadi 10 tahun ini dan juga yang terjadi belakangan ini, gue melihat pada Prabowo ya, gue harus bilang bahwa gue sendiri
sulit untuk percaya bahwa akan lebih baik pada masa Prabowo. Kenapa? Atau dia bisa- Apa indikator yang membuat lu ngelihat itu? Sebagai orang yang meliput sejumlah berita, emang apa yang membuat lu berpendapat seperti itu? Satu, kita lihat dari proses dia terpilih. Proses terpilihnya. Proses terpilihnya di situ ada cawe-cawe Jokowi. Ya. Dia maju dengan melanggengkan politik dinastinya Jokowi. Dia memberikan karpet merah juga untuk Gibran. Itu saja sudah kesalahan besar. Itu. Dan kalau hitung-hitungan kami di Tempo, Prabowo itu tanpa ada Gibran juga tetap menang. Iya. Iyalah, siapa lagi? Gitu loh. Kalau hitung-hitungannya ya, karena lawannya waktu itu oke katakanlah dengan 3 ini gitu. Ini kan analisis warung kopi aja sebenarnya waktu itu. Prabowo tanpa Gibran kan tetap menang waktu itu. Kenapa? Karena kalau sampai putaran kedua, suaranya Anies maupun suaranya Ganjar, siapapun maju ke putaran kedua gitu ya, siapapun yang tidak maju ke putaran kedua, pendukungnya pasti akan lari ke Prabowo. Lalu pendukung Ganjar tidak akan mau mendukung Anies. Pendukung Anies juga tidak akan mau mendukung Ganjar, pasti akan larinya ke Prabowo. Jadi hampir pasti dia menang. 99% dia menang lah. Jadi sebenarnya nggak butuh ada Gibran. Penegasan nih. Iya. Apalagi dengan politik dinasti. Apalagi dengan kemudian penggunaan lembaga negara. Ya, dan kita melihat rusak banget. Tatanan demokrasi kita tuh rusak. Tentu ini akan menimbulkan perdebatannya. Tapi udahlah, faktanya kita lihat. MK. Ya kan, terus kemudian Anwar Usman diberikan sanksi. Itu MK. Terus kita lihat DPR seperti apa. Kita melihat lagi deh, lebih jauh lagi. Yang lain-lain ya. KPU deh. Penyelenggaraan demokrasi kita untuk apa? Untuk pemilu. Ahut-ahutan, Pak. Gue ngeliput pemilu itu dari 2009 dan gue melihat ini menurut gue the worst. Ya, ada kesan bahwa KPU justru pasang badan. Ya. Untuk Prabowo Gibran. Itu sebenarnya bukan kesan ya, itu udah banyak banget buktinya gitu. Ya kan gue ngapain kena UU ITE, Pram. Gua ngomong diduga. Diduga ya, oke. Ya kita melihat seperti itu. Dan kemudian sekarang waktu pilkada, kita pada dua faktor ini aja lah, nggak usah berbicara yang lain-lain dulu. Pilkada, kita lihat keberpihakan presiden. Ya lu juga udah ngomong waktu itu, masuk presiden libur hari Minggu gitu kan. Bahwa Prabowo tidak lagi menjabat presiden pada hari Minggu gitu ya. Itu kan jabatan melekat, dan kalau dia memang ingin menegakkan demokrasi, ingin membangun demokrasi, nggak usah lo cawe-cawe gitu loh. Cuman kan kita tahu kemudian ada berbagai faktor di situ. Jawa Tengah memang menjadi salah satu kunci kemenangannya ya kan waktu itu. Bagaimana kemudian Tempo sudah mengulas penggunaan polisi secara besar-besaran. Dan juga bukan cuma Tempo, tapi media lain. Mereka mengulas keterlibatan polisi gitu, terus juga dan jangan lupa ada jaksa juga di situ, kejaksaan ya, dan lain-lain untuk menekan lawan gitu loh. Udah gila gitu loh buat gue. Ini gila banget. Lu kalau mau kompetisi ya kompetisi yang fair aja lah. Tapi kalau kemudian kita melirik ke belakang, apakah kompetisi yang fair juga berjalan 5 tahun sebelumnya? Enggak juga. Ini sudah dimulai penggunaan lembaga-lembaga negara gitu. Waktu Gibran maju deh sama Bobi, Tempo menulis juga penggunaan aparat, ada mau yang hijau, mau yang coklat gitu, sama saja digunakan. Mau yang pejaten digunakan juga, gitu loh. Dan yang pejaten orang nggak tahu kayaknya, mesti dijelasin. Ya adalah, ada, udah tahu lah, penonton lo pasti pinter-pinter gitu loh. Jangan jangan menganggap mereka tidak pintar gitu loh, pasti tahu. Nah, terus ini terjadi dan diulangi lagi lagi. Sekarang ini diulangi lagi nih 2024 untuk pilkada. 2029 kalau nggak diulangin lagi, aduh, potonglah leher Panji lah di situ lah, jangan potong leher gue. Potong leher gue. Tapi memang banyak orang memprediksi itu. Udah pasti, kalau gue mah udah yakin gue 100% gitu. Jadi istilahnya udah jadi playbook. Emang gini cara main ke depannya. Iya, banget. Dan ya udah, kalau kembali lagi ke pertanyaan lo, apakah memang apa soal demokrasi? Ya kita sedang tidak baik-baik saja, dan masalah kita punya kesadaran itu nggak, bahwa demokrasi kita memang sedang tidak baik-baik saja. Sorry, ini giliran lo jalan. Iya, sabar ya.
Nggak apa-apa. Mikir gue, biar kalahnya nggak terlalu memalukan gitu. Anda aneh-aneh saja Anda ini. Nggak bisa kabur kuda gue. Gue harus ngancem lo. Susah ini. Oke. Ya udahlah, kita relakan saja kuda itu dan gue tidak akan dapat apa-apa. Seru juga nih permainan. Silahkan dimakan. Biar cepat. Mau gue klikin langsung? Enggak dulu Mas Bram. Oke. Ini mah nggak perlu dia apa-apain. Sayang langkah gue. Gue lagi mikir ini. Gue habisin dulu deh. Sok baik lu. Pertanyaan Mas Bram. Sebagai pilar keempat demokrasi, kan tadi kan lagi ngomong demokrasi kita kan lagi jelek. Eksekutifnya kayak gitu. Legislatifnya ada serombongan. Yudikatifnya juga sudah terpengaruh kasarnya ya. Berarti kan harapannya kan di pilar keempat demokrasi ini. Tapi kan namanya jurnalis kan bukan cuman Tempo. Pertanyaannya adalah, dengan begitu banyak media yang ada di Indonesia, sementara begitu banyak medianya juga sudah gua skak dulu. Oh iya benar. Ya. Naro. Duh, Gimana, Pak? Ntar dulu ya. Duh. Pertanyaan dulu aja itu. Dulu. Ya, dengan kan gua ini karena gue terganggu dengan langkah catur cukup baik ini. Pilar keempat demokrasi harapan terakhir, kurang lebihnya ya. Lagi jadi harapan lah kurang lebihnya. Kita sekarang lagi berharap di sini. Tapi kan media bukan cuma Tempo. Dengan begitu banyaknya Tempo yang sudah juga diambil sama kekuasaan, sebenarnya peta media independennya ini masih cukup oke untuk punya pengaruh nggak? Atau jangan-jangan dari 100% media, wanjay ini 40% doang nih yang independen. Kita mau ngomong apa coba? Sebaik-baiknya kita mencoba untuk menekan 60% atau 70% media Indonesia udah dikuasai sama para penguasa gitu. Gue pengen ngeliat peta pilar keempat kita ini sehat atau enggak. Jangan-jangan ternyata nggak sehat juga sama seperti 3 pilar lain. Ini kalau kami melihat dari gue ya, dan juga beberapa teman di Tempo melihat ini media kecenderungannya seperti apa sih gitu loh. Waktu itu aja juga muncul agak kesungkanan ya ketika kami nulis soal yang pemolesan citra gitu. Kenapa? Ya ini menyangkut perut media lain, dapur media lain gitu loh. Tapi ya, akhirnya enggak, ini satu sisi media memang satu persoalan, tapi di sisi lain ada persoalan yang lebih besar, yaitu kepentingan publik. Gimana mungkin duit negara yang begitu besar gitu itu digunakan untuk memoles citra presiden yang ya lo tahu sendiri lah ya, layak atau nggak dipoles, atau memang harus dipoles, nggak tahu lah. Tapi oke lah kalau kemudian gue harus menjawab pertanyaan itu, kalau gue sebagai orang yang membaca gitu ya, dan gue mengamati gitu, kita kan bisa melihat dari media-media yang selama ini berpengaruh ya. Ada cukup banyak media yang berpengaruh gitu, dan gue langganan salah satunya gitu. Dan gue melihat ketika mereka mengambil HL headline gitu ya, yang terlalu pro pemerintah gitu, atau membagus-bagusin pemerintah gitu, tuh buat gue udah menunjukkan independensi yang lemah. Lo bisa kok tidak harus menjilat pemerintah gitu. Lo sampaikan saja dengan tone yang lebih netral, bukan kemudian menjadi penjilat pemerintah. Dan ya sebenarnya lu cuman harus pintar mengayun aja. Kalau bahasa pemret gue harus pintar mengayun gitu loh. Kapan lo main keras, kapan lo kemudian main lebih soft gitu. Dan kalau gue melihat ini nggak baik-baik saja. Dan kalau kita melihat juga orang-orang yang ada di belakang media itu sendiri, dan gue juga mendengarkan cerita langsung dari
teman-teman gue yang kerja di berbagai media soal kondisi media mereka gitu. Enggak, ini sangat tidak sehat saat ini. Gue tidak bilang bahwa Tempo adalah yang paling baik. Enggak, sama sekali bukan itu. Tapi lebih pada ada kesedihan gue sih. Kenapa kemudian media kita menjadi seperti ini ya, menjadi membebek pada penguasa ya. Dan ini bukan sekali dua kali, sudah berkali-kali gitu loh. Ya, dan belakangan gue juga tahu ternyata ada tekanan gitu loh. Ada tekanan yang luar biasa gitu kepada media itu untuk ngikutin maunya pemerintah. Kalau enggak, ya apalagi dengan kondisi yang bleeding ya. Ada banyak media itu bleeding lah. Ya akhirnya mereka tunduk pada penguasa gitu. Apakah Tempo tunduk? Sejauh ini gue sih belum menemukan ya bahwa Tempo membebek pada pemerintah gitu. Ada strategi-strategi bisnis yang ditempuh ya bisa saja gitu. Tapi karena gue sendiri juga tidak pernah tahu persis ya yang dilakukan oleh teman-teman di bagian lain di bagian bisnis itu seperti apa. Yang penting buat gue jangan lu colek-colek berita kami, jangan lu coba-coba masuk. Lo coba masuk pasti disikat gitu loh. Dan ini sudah pernah kejadian kok, sudah berulang kali di Tempo seperti itu. Gebrak-gebrakan meja juga bahkan sama direksi loh. Ini kebayang nggak? Wartawan kemudian gebrak-gebrakan meja sama direksi. Dipecat? Enggak. Kalau dipecat, pasti direksi ini akan dapat tindakan yang lebih keras lagi dari wartawan kami gitu loh, dari jurnalis Tempo. Nah, itu hal yang normal kalau di Tempo gitu. Dan menurut gue ini yang salah satu membentuk kami di Tempo untuk menjaga independensi, karena itu mahal banget bro, asli mahal banget. Ya, tapi pertanyaannya adalah, jadi masih sehat nggak situasinya? Masih bisa diandalkan? Lo sebenarnya bisa menyimpulkan lah dari apa yang gue sampaikan ya. Gue mungkin bisa, yang nonton kan pengen. Kalau begini, gue tidak kemudian, gue tidak mau kemudian jadi narsistik ya, bahwa Tempo adalah yang paling baik, paling suci, paling independen. Ya kan kita cuma pengen bilang, sebagai pilar dia masih kokoh atau enggak? Bukan cuma Tempo ya, kita ngomongin jurnalisme. Enggak, gue harus bilang enggak. Oke. Enggak, ini seperti lu mau merusak demokrasi, mulailah dengan merusak Mahkamah Konstitusinya. Terus kemudian apalagi yang dikejar setelah itu medianya. Maka dalam diskusi-diskusi kami pun tidak kaget kalau kemudian media setelah urusan pilkada nih, media yang kemudian dihajar. Semua udah dihajar. Lawan-lawan politik sudah dihajar dalam pilkada. Apalagi yang perlu dihajar setelah ini? Ya orang bisa memperkirakan lah. Ya kalau kami sih diskusi-diskusi, oh ya paling nanti habis ini dihajar medianya atau wartawannya gitu loh. Ya begitulah. Oke. Lu sorry. Oh gue ya. Tadi gimana lo? Gue geser ke sini. Gue pengen nanya, tapi ntar lu jadi nggak maju. Jadi gue nunggu lu maju dulu, abis itu gue nanya. Ini timernya berapa lama? 1 jam? 1 jam Mas Pram. Masuk kita baru 25 menit? Nggak mungkin banget. Nggak, digabung. Oh, Ini sisa justru. Oh iya, sisanya dari 1 jam kan 25 menit. Oke lah. Sebentar. Gue skak dulu ya. Boleh. Main dulu kita. Boleh. Berat ini hidup gue nih, lawan lo. Jadi pertanyaan gue itu adalah, das, ke situ dia ya. Pintar sekali. Enggak lah. Pintar sekali.
sekali, pintar sekali, pintar sekali. Pintar sekali, pintar sekali, pintar sekali, pintar sekali. Bete ini kalau gue mikirnya mesti panjang nih gara-gara ini nih. Jangan mikir lah. Diam dulu, Mas Pram. Diam Lo pakai main-mainan juga bisa. Ya. diam dulu. Ai bingung nih, Ai. Nah, lo tanya aja dulu. Ntar gue jawab. Ai bingung, Ai bingung. Lu kasihan ya sama gue ya? Enggak, diam dulu. Gue lagi... Aduh, kemana gue? Ya udah, oke lah. Anjay, jadi pertandingan catur nih kita nih. Nanyanya langsung berhenti. Oke, gue lempar pertanyaan gue. Tadi lu bilang, tadi di awal, lu sempat bilang bahwa lu kalau ngebaca berita, lu bisa bilang, kurang. Maksudnya dibandingin dengan jurnalis yang lu punya, ini levelnya masih beda. Berarti asumsi gue, lu juga bisa punya kemampuan untuk ngelihat ini bahkan bukan cuma kurang, ini nggak benar tulisan. Dia punya marka-marka yang menandakan ini mungkin bohong, ini mungkin pengarang opini, ini mungkin berbayar walaupun dia nggak bilang di advertorial. Supaya yang nonton juga punya kemampuan yang sama dan mengingat pilar demokrasi kita yang keempat ini lagi agak kurang sehat. Apa kira-kira yang pembaca mesti cermati dalam sebuah tulisan untuk membuat dia bisa, oh ini Mas Pram pernah bilang kayak gini, oke gue hati-hati. Ya sebenarnya cara paling gampang adalah dengan melihat proses yang berjalan selama ini gitu ya. Ketika pemerintah melakukan sesuatu yang positif itu rasanya too good to be true ya. Masa sih? Kan nggak bisa misalnya terlalu sinis nggak sih? Karena kan by default tugas mereka adalah positif. Ya. Artinya kan nggak mungkin ketika mereka melakukan sesuatu positif adalah too good to be true. It's their job. Gini, kalau gue kan melihat dari semua proses yang terjadi selama ini ya, lu pemilu pasti mengeluarkan biaya yang tinggi nih, ya kan pilkada juga demikian, nggak ada makan siang gratis Pak, jadi semua akan melindungi bisnisnya sendiri, termasuk media pun juga begitu, mereka harus melindungi bisnisnya, ya kan, maka mereka harus berhati-hati. Nah. Termasuk juga untuk yang sekarang ini dengan kondisi seperti sekarang dan kita melihat proses demokrasinya yang bukan hanya terjadi di tahun ini tapi dari tahun sebelumnya, kita sedang menuju ke arah mana sih? Maka tadi sudah gue bilang penguasaan terhadap MK. Untung ya waktu itu hakim-hakim MK kemudian mengubah ya, sejumlah hakim MK ya, nggak semua ya, mereka mengubah ambang batas untuk pilkada gitu. Itu menyelamatkan wajah mereka juga lah di satu sisi. Tapi apakah ini kemudian menjadi berhenti? Kerusakan demokrasi? Enggak lah. Kan tadi gue udah bilang tuh, salah satunya contohnya adalah Prabowo, Presiden Prabowo memberikan dukungan untuk sejumlah kepala daerah gitu. Ya lo dengan berbagai alasannya, tapi kan kita juga udah bisa lihat lah. Nggak benar gitu loh. Dan sekarang apa yang nggak benar kemudian mau dibikin jadi benar gitu ya. Seolah-olah benar. Dan ini hanya bisa dilakukan, bukan hanya bisa, tapi ikut dilakukan juga oleh media. Gimana mungkin dengan proses pemilihan yang tidak demokratis, ada pengerahan lembaga negara, terus kemudian dibilang bahwa masyarakat Indonesia semakin demokratis. Buat gue nggak make sense gitu loh. Itu sangat layak diperdebatkan. Tapi ya sudah, pada akhirnya kita harus memaklumi bahwa memang nggak semua media mungkin senekat Tempo gitu kan, atau ya mereka punya kepentingan lain, pertimbangan-pertimbangan yang lain gitu loh. Bagaimana caranya kemudian kita melihatnya? Kalau menurut gua berita yang positif itu memang perlu ada, tapi nggak usah dijadikan HL, ngapain gitu loh. Ya tempatkanlah pada porsinya aja, berita kecil aja atau berita ketiga menurut gue udah cukup bagus lah.
untuk berita positif. Kenapa? Karena ketika pers menjalankan tugasnya, ya pasti dia akan menemukan berbagai persoalan dong. Dengan latar belakang pemilu yang semacam itu, terus kemudian pemerintahan yang berjalan, penempatan orang dan lain-lain, lo nggak bisa bilang ini baik-baik aja, Pak. Ya, jadi yang lagi lo mau angkat adalah sense of urgency. Ini kondisi lagi kayak gini, lo jadi media punya sense of urgency dong. Yang kayak gini lo jadiin headline. Iya, gitu ya. Harus begitu ya. Tapi kan itu kan menurut gue, itu menurut media mereka kan belum tentu. Mereka kan punya kebijakan sendiri gitu loh. Jadi lagi-lagi kenapa kemudian orang masih menganggap bad news is good news. Kalau gue tidak melihat bad news atau good news, tapi itu sesuai dengan fakta atau enggak, dan seberapa pentingnya itu untuk diungkap. Ada nggak orang-orang yang positif yang diungkap? Ada banyak kok. Loh, Tempo juga melakukan itu, orang-orang yang kemudian punya kepedulian pada lingkungan, pada masyarakat adat, pada penegakan HAM. Itu ya kami angkat gitu loh. Gue punya pertanyaan terakhir, Pram. Jadi kita main cepat aja, sekarang lu nih. Kalah ini gue. Enggak juga. Lu sekarang lu jalan dulu aja. Oh, gue ya? Iya. Kita main dulu aja. Gue penasaran kalau misalnya kita main cepat jatuhnya kayak apa. Karena pertanyaan terakhir ini mungkin akan tepat untuk ngerangkum situasi pilar keempat yang lagi butuh support juga. Oh, ke situ Anda ya. Oke. Wah, sangat cerdas Pak Panji ini memang. Enggak juga. Ini harus selesai memang. Enggak, gue penasaran aja. Oke. Gue penasaran melihat permainan kita. Sebenarnya udah 1,5 jam kita ngobrol. Salah satu episode yang terpanjang. Oh gitu ya? Iya. Tapi tanggung, mainnya lagi seru. Tak lagi juga paling gue resign kalau kelihatan kita nggak nemu ujungnya. Kalah ini gue. Enggak. Jago banget. Enggak. Cermat sekali nih Mas Pram. Enggak lah. Bilangin gue bego main beginian. Enggak. Semua juga ngomongnya gitu, di downplay. Ya, kan bisa lihat nih udah berapa banyak tuh. Gue dapetnya cuma seberapa. Sih nggak apa-apa. Soalnya lu fokus banget sama pertanyaan gue kan. Hilang nih pasti nih. Ini hilang, itu hilang. Terus gue harus dapat sesuatu dong, apa ya? Kayak politik aja ini. Lucu. Soalnya yang nonton pasti akan ngelihat table ini dan ngerasa, aduh seru banget lagi. Mereka pengen tahu ujungnya. Nih udah tahu ini wartawannya bego ini. Gak boleh gitu. Gak bisa main catur emang gue nggak ngerti catur. Oke. Ya oke, kalau gitu gue terpaksa mesti makan. Oh iya, lu sini, lu nggak bilang skak ya tadi ya? Enggak kan, tadi kan emang belum skak, tapi lu geser ke iya. sana. Salah gue. Gak apa-apa. Yaudah, Kebetulan gue punya berarti. pertanyaan terakhir. Oke. Apa yang menurut lu kami bisa lakukan untuk membantu pilar keempat ini kembali sehat? Gua nggak nanya gimana caranya kami bisa ngebantu Tempo jadi sehat atau jadi independen. Gua lagi nanya rakyat Indonesia ini yang udah tahu pilar ke-1 ya udah begitu, pilar kedua ya udah gitu, pilar ketiga gitu. Lu juga bilang pilar keempat lagi diserang. Rakyat Indonesia kalau mau berharap sama pilar keempat yaitu jurnalisme, apa yang rakyat Indonesia bisa lakukan? Gue masih menyesali kebodohan gue. Gak apa-apa, tadi gue kayak gitu persis tapi sama Pak Yanma. Ya nggak apa-apa ya, tolong dimaklumi lah ya. Iya. Tapi gini, apa sih yang harus dilakukan? Ya tetaplah kritis. Yang paling penting itu mindsetnya dulu. Lu boleh nih takut nih, ya dengan penguasa yang mungkin akan semakin menjadi-jadi gitu. Lu boleh takut gitu. Dan takut itu normal kok, sangat wajar. Gue juga punya ketakutan gue gitu. Tapi jangan sampai kemudian kita menumpulkan pikiran kita. Tetap kita harus kritis. Jadi pertama-tama tetaplah kritis. Lu kritis dulu gitu loh. Nggak harus lu menyampaikan suara gitu. Tapi paling tidak lu menjaga otak lu tetap waras. Pikiran kita tetap sehat gitu ya. Dan tidak melulu percaya begitu saja, termasuk pada Tempo atau Bocor Halus.
Enggak, justru gue udah pernah loh ngomong, jangan percaya kami, justru kalian harus kritis pada Bocor Halus, pada Tempo, ketika kemudian ada kesalahan, ada yang nggak akurat, dan ada masukan-masukan semacam itu gitu loh, muncul kok. Gue kadang-kadang kan bacain komennya ya, gitu, dan gue melihat banyak yang memberikan masukan gitu. Ini salah nih, gitu loh. Suku Maori itu salah satunya itu dulu disebut, kemudian salah lah. Ya itu contoh, tetaplah kritis, dan lu harus bergerak juga gitu ya, paling tidak dalam pikiran lu gitu, jangan biarkan lu tidak punya kepedulian, karena bagaimanapun ini sangat berpengaruh pada kita semua gitu loh. Mindsetnya dulu aja, bagaimana tetap kritis, baru kemudian berkumpullah dengan orang-orang yang tepat gitu loh. Kritis itu supaya lu paling tidak terpapar oleh hoax. Ya, ini era udah banyak yang mengulas juga post-truth yang hancur-hancuran ya, yang bukan fakta, terus kemudian dianggap sebagai fakta, opini, kemudian dianggap sebagai fakta gitu loh. Yang bukan prestasi, kemudian dianggap prestasi. Contoh lah, apakah membangun infrastruktur itu prestasi? Ya enggak lah, itu bukan prestasi lah. Itu terlihat seolah menjadi prestasi karena yang sebelumnya tidak melakukan itu. Ya kan? Tapi apakah membangun infrastruktur itu prestasi? Bukan, itu kewajiban. Jadi orang melakukan kewajiban ya udah, nggak usah lu puji-puji, nggak usah lu sanjung-sanjung segitunya. Seharusnya. Iya, dan belum lagi kemudian ada banyak yang bermasalah ya, gitu loh. Dalam proses membangun infrastrukturnya. Persis gitu loh. Maka menurut gue jangan sampai kita terpapar itu. Kenapa? Karena kemudian kita sudah terpapar itu, kita punya kemungkinan akan menjadi mencintai berlebihan. Dan itu tidak baik, gitu ya. Berlebihan mengagumi Jokowi, mencintai Jokowi gitu, atau nggak cuma Jokowi lah ya, SBY, Mega dan lain-lain, itu nggak bagus. Lo akhirnya hanya akan apa yang dia lakukan ya itu benar terus sih lo, kan nggak begitu. Itu sih kalau gue tidak muluk-muluk, tidak perlu banyak ngomong, paling tidak tetaplah kritis. Pada zaman yang makin edan gitu kan, lu pasti udah dengar banyak informasi juga. Ini kita ke depan akan sangat sulit. Bukan hanya ekonomi tapi juga dunia politik kita akan semakin ya udahlah hancur-hancuran juga pasti. Gitu ya, pilkadanya kayak begitu gitu. Penegakan hukum juga kayak begitu. Ya, kalau kita tidak melihara akal sehat kita ya rasanya nggak ada lagi yang tersisa ya. Oke. Itu aja. Pram, terima kasih banyak. Selamat atas kemenangannya. Ini biasa aja kita mah. Kemenangannya adalah obrolan kita. Okay. Terima kasih sekali lagi. Mari saya temani keluar. Thank you. Gue jadi wartawan. Kalau kan cobain aja.